ini contoh juga yang pindah dari 02 ya, dari Jambi. Coba kita lihat. Banget nih. Kenapa? Dulu kan Jambi Prabowo banget. Saya Prabowo, 3 kali saya Prabowo, 3 kali saya dukung Prabowo. Kenapa sekarang saya pilih Anies ya? Karena saya pasti bandingkan. Kalau dulu Prabowo dibandingkan Jokowi, saya anggap Prabowo lebih bagus daripada Jokowi. Sekarang ada yang lebih bagus, masa saya harus bertahan dengan Prabowo? Itu namanya sinting. Banget nih. Kenapa? Dulu kan Jambi Prabowo banget. Saya Prabowo. Ini fakta-fakta loh ya, fakta yang terjadi di lapangan. Ini apa nih yang disembunyikan? Cek program sebelah. Oke. Baik, kita akan coba simak nih yang Budiman Sujatmiko pernah sampaikan. Kenapa ya yang dukung Prabowo syaratnya harus bodoh? Nah, silakan dijawab nih oleh pendukung 02. Kemudian ada Armando, ya Allah ampunilah pendukung Prabowo karena mereka tidak gunakan otak dan hati yang kau berikan. Nah, ini balikin lagi ke ada Armando dan Budiman Sujatmiko ya. Ini yang juga kita pakai thumbnail tadi. Dulu suka Sawo, sekarang suka Manggis. Dulu suka Wowo, sekarang Anies. Amin. Ada lagi nggak ya yang keren-keren nih? Ini apa ini? Ini lagu kayaknya. Coba kita dengar. Terdengar nggak ya? Ada informasi ini suaranya hilang katanya. Ya udah, saya stop dulu lah. Jangan-jangan beneran hilang. Oke. Kita cek lagi. Sekarang kita masuk ke yang kabar berikutnya. Ada apa nih? Ini sih yang kemarin ya kita sudah bahas. Yang ngadain acara KPK yang ditembak malah KPK. Menyerang di kandang lawan. Anies memang sangat tegas tentang korupsi. Karena Anies pernah menjadi ketua komite etik KPK. Karena Anies satu-satunya rektor di Indonesia yang mewajibkan mata kuliahnya anti korupsi diajarkan di seluruh kelas. Yang lain tidak ada. Dan hasilnya barangkali ini. Survei terbaru, Anies Mohaimin dekati Prabowo Gibran dan hanya terpaut 2,3%. Sekarang loh. Jadi tren Prabowo turun, Anies naik. Barangkali memang banyak pendukung Prabowo yang hari ini sudah sadar bahwa mereka memilih orang yang salah. Dan berpindah ke Anies Baswedan. Itu yang sangat masuk akal. Sehingga yang Prabowo berkurang, turun, Anies naik. Saya kira 1-2 minggu ke depan berbalik ini. Anies Mohaimin yang tertinggi. Yang kedua ya mungkin Prabowo, mungkin Ganjar. Nanti kita lihat ya 2-3 minggu ke depan. Sekitar 1 pekan sebelum pencoblosan. Dan sekarang kita lihat yang ini. Susah juga memang ketika ingin melakukan pencitraan sederhana. Tapi ya bukan orang yang sederhana. Ini terciduk. Kaos oblong. Istrinya Gibran 17 juta. Wow. Coba beli ikan ya. Bagikan ke rakyat yang kurang gizi. Wah, Masya Allah. Pura-pura sederhana itu susah. Dan Gibran pun sekarang diakui oleh wali kotanya terbengkalai Solo gara-gara Gibran nyawapres. Wakil wali kota Solo Teguh Prakosa mengakui beberapa pekerjaan tak bisa ditanganinya selama wali kota Solo Gibran mengambil cuti. Di antaranya pembahasan tentang peraturan daerah Perda di mana hal itu wajib menghadirkan Gibran. Cuti terus-terusan mundur saja harusnya. Kami ingin bertanya, bagaimana cara meningkatkan peran? Ini soal rakyat ini. Bagaimana cara meningkatkan peran TPID? Terima kasih. Pak Prabowo, tolong silakan. singkatan TPID bagaimana Pak? TPID ini untuk tim. Langkah Gus Mohaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE. Terima kasih. SGIE. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Pada level ini bisa dijawab dengan Google sebetulnya. Publik bisa menilai kualitas pertanyaannya adalah kualitas pertanyaan aspek technicality, bukan aspek substansi. Padahal makin tinggi posisi, makin berfokus pada substansi.
Dan di tingkat kepemimpinan nasional itu pada tingkat substansi. Tapi sebagai pertanyaan tentu sah-sah saja. Dan publik nanti akan menilai apakah memang ini format cerdas cermat untuk hafalan atau ini format tentang ideologi, gagasan, nilai yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan. Pemimpin kita punya gagasan, bukan ngejebak orang di balik singkatan. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Apa yang menjadi fenomena terakhir kita lihat Gibran, atau bahasa di masyarakat sekarang, lu jangan nge-Gibran ya. Kita kan udah temenan lama. Jadi kata Gibran mengalami degradasi ketika melihat seorang yang bernama Gibran ya. Tentu kita tempo hari tahu sekali ya, bagaimana Khalil Gibran itu pandai sekali menata kata-kata dan seorang filsuf. Tapi Gibran yang ini malah mendegradasi nama Gibrannya. Sampai akhirnya ya di mana-mana menjadi olok-olokan rakyat, olok-olokan anak muda pula. Kan dikira dengan majunya Gibran, anak muda akan merasa bangga diwakili oleh seorang anak muda, ternyata tidak. Mereka malu. Ya kalau ada perwakilan yang betul-betul pintar, hebat, berisi otaknya, tentu mereka bangga. Tapi kan ini begini. Maka coba kita lihat, banyak sekali kiriman video, tayangan di berbagai platform media sosial juga muncul. Akhirnya ada olok-olok. Ini harus menjadi catatan kita semua. Apa yang sedang terjadi di negeri ini? Apakah negeri ini juga sedang akan upaya degradasi sehingga mundur lagi? Makanya ini pertanyaan yang pernah saya sampaikan tempo hari ketika dinamakan Koalisi Indonesia Maju, tapi langkah-langkahnya kok mundur semua. Nah, coba kita lihat ya. Langsung saja. Meledak. Ini gaya-gaya anak muda. Gibran di mana-mana jadi olok-olokan rakyat. Sedih saya ya. Harusnya anak presiden itu minimal menunjukkan perilaku seperti seorang anak presiden. Bukan menunjukkan seperti orang yang sedang dikarbit, yang sedang secara instan dijadikan pengganti, tapi sangat jauh dari cara-cara yang elegan, cara-cara yang bisa kita jadikan tuntunan. Ya, pemimpin itu yang punya gagasan, bukan menjebak orang di balik singkatan. Karena ini juga cara yang dilakukan tempo hari oleh Joko Widodo. Jadi memang karena dianggap sebagai success story, barangkali ya story-nya diikuti semua. Yang belum barangkali belusuan ke gorong-gorong itu yang belum dilakukan. Anak haram konstitusi nggak punya etika dan nggak tahu malu, berlindung di balik putusan MK, Mahkamah Keluarga, dan banyak yang melindungi. Ini anak-anak muda hampir semua berespon, bukan yang tua-tua. Yang tua-tuanya melihat saja dan tersenyum begitu. Pemimpin kita punya gagasan, bukan jebak orang di balik singkatan. Wok. Habis gimana kalau dia nggak punya gagasan, ya terpaksa main jebakan. Berasa bisa lebih pintar tapi pakai cara curang. Bangga banget hasil nepo haram bapak emangnya. Ini baru milenial dan Gen Z yang bikin cerdas. Bukan kayak Samsul sok mode Inggris lafal singkatan Indonesia. Malu? Ya enggak lah. Mana punya malu. Aduh, Gen Z luar biasa hari ini ya. 20 orang nih berkumpul sama-sama di lapangan untuk mengkritisi dengan caranya. Nepo baby, L sulfat. Oke, kita lihat lagi yang lain. Banyak ini ya. Mundur Wir, cawapres gue bagi-bagi ilmu bukan susu. Mundur Wir, gue suka strawberry bukan belimbing sayur. Mundur Wir, dia minumnya asam sulfat bukan asam folat. Mundur Wir, cawapres gue berani datang debat. Mundur Wir, capres gue punya gagasan. Nah, lihat, anak-anak muda semua ini yang bicara. Jadi, kalau dikatakan anak muda yang maju bernama Gibran itu mewakili anak muda, salah besar. Dia mewakili anak presiden. Itu yang benar. Jadi, rakyat hari ini semakin terbuka matanya ya. Keren sekali nih kontennya.
Beraninya debat pakai hafalan. Kalau memang sudah ngerasa pintar, datang dong ketika debatnya diundang oleh mahasiswa. Ya, jangan karena beralasan, oh saya sibuk. Ya Anda kan harusnya mundur atau cuti lah jadi sebagai wali kota Solo. Ini kan enggak, semuanya pengen diraup. Orang Sunda bilang ngarawu kusiku. Akhirnya nggak dapat semuanya.